berada di tempat ini. Bisa kasih salam kiri kanan, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah di tempat ini. Kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Katakan di waktu aku susah.
Haleluya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tiada kata yang terlambat bagi Tuhan, Bapak Ibu. Meskipun kadang melalui pemikiran kita merasa bahwa tidak terbuka pintu, tiada jalan lagi, dan semuanya sudah terlambat. Tapi puji Tuhan berkata, waktu Tuhan pasti sama-sama kita pilih bila kau izinkan sesuatu terjadi. Masalah kesehatan, atau mungkin masalah keluarga. Mungkin kita berkata, Tuhan, kapan masalah ini akan berlalu? Dari dulu sampai sekarang saya terus mendoakannya, Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Tidak ada yang terlambat, Bapak Ibu. Saat ini kita datang di tempat ini, kita mau klaim janji firman Tuhan. Kita mau katakan kepada dunia bahwa Tuhan itu nyata. Sekalipun kehidupan kita terus di dalam badai problema, tetapi Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu tepat pada waktunya untuk menolong kita. Sekali lagi kita angkat penyembahan kita dari awal. Kita akan masuk ruang penyembahan, Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Bila
menaikkan pujian kita Bapak Ibu. Kita boleh bangkit berdiri. Kita akan menyembah, bersorak-sorai. Kita akan bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan bangsa. Dengarkanlah suara nafiri.
Ada yang merasa capek? Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kami katakan Roh Kudus sudah ada di sini.
dengan segenap hati dan jiwa kami untuk belajar mengenai firman isi hati. Bimbing kami Tuhan, tuntun ajari kami agar kami mengerti firman yang akan kami dengarkan saat ini. Terima kasih Bapak, kami nyatakan hati kami siap untuk mendengarkan firman. Mari yang percaya yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Semua bersuka cita, amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar mengenai bahwa Tuhan kita Tuhan yang peduli dalam segala hal. Amin. Dia peduli dalam segala hal, termasuk hal-hal kecil yang ada di dalam hidup kita. Banyak orang-orang berpikir seperti ini, bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu yang sederhana, yang sangat sederhana,
hal-hal kecil kita enggan membawanya kepada Tuhan. Ya, maunya yang kita bawa kepada Tuhan itu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak bisa kita tangani sama sekali. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan itu sangat peduli dalam kehidupanmu, baik itu hal terkecil sekalipun. Amin. Ya. Tuhan peduli. Mungkin orang berkata seperti ini, Tuhan peduli hanya tentang hal-hal penyakit yang besar, salah satunya kanker atau penyakit yang mematikan atau penyakit-penyakit yang tidak bisa ditangani oleh medis. Ya, jadi kalau dia sakit flu, rasanya malu berdoa ke Tuhan. Tuhan, aku lagi flu ini. Tuhan, aku lagi meriang ini. Tolong Tuhan sembuhkan. Jarang orang berdoa seperti itu. Tapi hari ini mari kita lihat bahwa hal sekecil itu pun Tuhan peduli. Ya, Tuhan peduli tentang ketidaknyamanan kita. Banyak orang berpikir seperti ini, makanya tindakannya salah. Ya, apapun yang membuat engkau tidak nyaman, Tuhan bisa peduli dalam hal itu. Salah satu contoh, banyak orang tidak nyaman ketika janjian. Ini kan orang-orang yang sering janjian, kita berangkat ke gereja nanti jam 9.30 ya, karena jam 10 ibadah. Tahunya kita tunggu sampai jam 10 kurang 5 juga tidak datang. Ya. Lalu membuat hati kita tidak nyaman. Menunggu membuat hati tidak nyaman. Hal sekecil itu pun Tuhan peduli. Halo Bapak Ibu. Hal sesederhana itu pun Tuhan peduli. Tapi banyak orang salah mengambil tindakan. Ketika temannya, saudaranya yang dia tunggu sangat-sangat waktunya itu sangat-sangat terlambat, dia langsung emosi, dia langsung marah. Ya, misalnya nih suami istri udah mau berangkat ke gereja, kan dandan aja kerjanya, alis aja dibengkokkan, diuruskan terus. Ya, hal yang membuat itu, sesuatu yang membuat itu tidak nyaman hatimu, Tuhan juga peduli. Bapak Ibu, kalau kita sering nunggu jemputan, yang sering bepergian ke luar kota, ya, ke Medan lah, kemana ya, halo, ini stasiun, ya, jam berapa berangkat, setengah jam lagi, tahunya 1 jam pun nggak datang. Ini kan bawaannya maunya emosi, maunya marah, kita udah mau butuh cepat. Hal ini juga Tuhan peduli sebenarnya. Tetapi kenapa kita bisa salah mengambil tindakan? Kebanyakan kita kan langsung marah, langsung ngomong, masa sih mana-mana mobilnya kok lama ya? Kebanyakan kita salah mengambil tindakan dalam hal ini. Ketika tetanggamu, ketika saudaramu, ketika anak-anakmu tidak sesuai dengan hatimu dan engkau tidak nyaman, hal ini juga Tuhan peduli sebenarnya. Tetapi engkau tidak bisa memberikan waktu kepada Tuhan supaya Dia memberikan kenyamanan di dalam hatimu ketika hatimu tidak nyaman. Kenapa? Karena engkau sudah mengandalkan hati, emosi, pikiranmu. Kebanyakan seperti itu. Ketika dilihatnya tidak sesuai, dia langsung marah. Ketika dilihatnya tidak sesuai, dia nyaman, langsung emosi. Mari kita lihat Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar bahwa Tuhan peduli akan hal-hal kecil sekalipun. Nanti kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ibu Gembala sering berkata seperti ini. Aku pengenlah makan rambutan. Ini kan hal kecil ya. Rambutan hal kecil. Saya bilang makan rambutan itu hal yang besar. Itu hal yang sangat sederhana. Ya. Tidak lama kemudian Bapak Ibu, setengah jam atau bahkan gak sampai 1 jam, ada orang ngantar rambutan. Beberapa waktu yang lalu pas lagi musim-musimnya mangga yang dari Samosir ya, aku pengenlah makan mangga dari mana ya. Tiba-tiba ada yang belikan, ini Pak, ini Bu, saya belikan untuk Ibu dan Bapak. Lihat, ini hal yang sangat sederhana, tapi Tuhan peduli. Amin. 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 Jadi jangan menganggap bahwa Tuhan itu Tuhan yang yang di atas plafon ya, yang kerjanya hanya yang besar-besar aja, yang kecil ya udah di bawah nggak usah. Mari kita lihat contoh apapun yang engkau alami, Tuhan peduli. Ya. Mari kita lihat salah satu contoh Bapak Ibu.
bahwa dia itu perwakilan daripada Allah yang mengasihi kita. Yohanes 5 ayat 19. Yesus mewakili hati dalam keinginan Bapa saat ia berada di bumi. Jadi begini, Bapa mengasihi semua orang. Amin. Bapa kita di surga ingin menolong semua orang. Bapa kita yang ada di surga ingin memberikan setiap keperluan kita. Seperti lagu yang tadi. Dan sebagai bukti perwakilannya, dia utus Yesus. Mari kita lihat Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Kalau sudah ketemu Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ini berbicara Yesus. Ya, Yesus adalah perwakilan kasih Bapa kepada kita. Amin. Amin. Maka kalau kita mau melihat Bapa kita itu Bapa yang bagaimana, ya lihat aja tindakan Yesus. Cukup. Jadi kita nggak usah bingung dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cukup lihat Yesus itu semua mewakili apa yang ingin Bapa lakukan di dalam hidup kita. Maka hari ini mari kita lihat hal-hal terkecil sekalipun Tuhan peduli di dalam hidup kita. Ya. Jadi ketika engkau tidak nyaman, ya, engkau tidak nyaman dengan tetanggamu, dengan saudaramu, Tuhan peduli. Dan Tuhan mau membuat engkau nyaman, sekalipun engkau berada di tengah-tengah orang yang tidak membuat engkau nyaman. Tapi bedanya hatimu udah duluan melakukan tindakan di luar firman Tuhan. Halo Bapak Ibu, ini yang salah. Tuhan ingin membuat kita nyaman, tetapi pikiran kita sudah jauh dari apa yang Tuhan firmankan. Mari kita lihat contoh-contoh Tuhan itu peduli dalam segala hal. Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Ini berbicara bagaimana Tuhan peduli terhadap murid-murid Yesus. Lihat Bapak Ibu. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang. Lihat Bapak Ibu. Mereka berangkat menangkap ikan. Ini pekerjaan mereka adalah nelayan. Mereka berangkat menangkap ikan supaya mereka bisa mencukupi kebutuhannya dengan menjual hasil tangkapan ikan. Mungkin kita nggak nelayan, mungkin kita bekerja di bidang yang lain, bertani, jualan, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sudah waktunya harusnya biasanya pelanggan jam segini sudah datang. Pelanggan mana semua ya? Sama halnya dalam kasus ini. Tapi lihat apa yang terjadi ketika murid-murid tidak bisa menangkap ikan untuk dijual untuk keperluan kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan datang dan menolong mereka. Peduli. Amin. Mari kita lihat, saya baca kembali. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lampau? Jawab mereka, tidak ada. Lihat Bapak Ibu, sama sekali tidak ada. Ayat selanjutnya, maka murid yang dikasihi. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu
di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menyebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Banyak orang Kristen gagal menerima setiap kebaikan Tuhan karena tindakan mereka di luar daripada apa yang Tuhan firmankan. Ya. Banyak orang seperti ini. Seandainya kita berada di posisi murid-murid, kita udah gagal, udah tidak mendapatkan apapun dari Tuhan, tiba-tiba ada yang mau minta. Ini biasanya responnya orang Batak kan pasti marah. Yang gak taunya kau hatiku tuh udah hancur kali ini, malah minta pula kau. Ini yang membuat kita gagal. Tindakan-tindakan kita, tindakan yang selalu keluar dari apa yang Tuhan firmankan. Tuhan mau menolong, tapi aksi atau tindakan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terus apa yang terjadi? Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira. Ayat 7 belum. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam laut. Ayat 8, dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Tuhan bisa melakukan apapun. Ketika kita tidak nyaman, tetapi kita tetap melakukan firman Tuhan, Tuhan bisa melakukan pekerjaan yang besar. Tuhan melakukan pekerjaan yang ajaib, membuat hati kita nyaman. Amin. Amin. Jadi ketika engkau tidak nyaman, biarlah tindakanmu tetap tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Titik. Mari kita lihat contoh yang kedua, bahwa Tuhan peduli dalam hal apapun. Matius 17 ayat 24. Matius 17 ayat 24. Tuhan peduli ketika engkau bermasalah dengan masalah pungutan, masalah bea. Kan biasanya kita kalau di perkumpulan pertanian marga ada bea, ada pungutan. Ya, pungutan, iuran, apakah itu terserah. Kan kadang-kadang keuangan kita kan gak selalu baik. Keuangan kita tidak selalu bagus. Dan akhirnya 2 bulan, 3 bulan, udahlah didabelkan ya. Nanti bulan depan 2 kali. Biasanya seperti itu. Tapi dengan Bapak Ibu, hal ini juga Tuhan peduli. Ya kita cuma 10.000 aja angsurannya Pak Pendeta. Masa hal itu Tuhan peduli? Tuhan peduli. Amin. Dalam hal sekecil itu. Mari kita lihat Matius 17 ayat 24. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Bea itu sama dengan pungutan. Pemungutan di dalam bait suci Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu atau apakah Yesus tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon?" Jadi kira-kira seperti ini. Para pemungut bea bertanya kepada Petrus, "Petrus, Yesus yang kamu sebut guru itu, apakah dia membayar bea 2 dirham?" Saya kasih contoh ini. Contoh di gereja, ya. Bapak, apakah kalian sekeluarga membayar janji iman, contohnya, untuk pembangunan rumah Tuhan? Ya. Lalu Yesus bertanya seperti ini, "Bagaimana pendapatmu, Simon?
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini sangat luar biasa. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Apakah pendapatmu Simon? Ayat 25 yang tadi kita lanjut. Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Jadi kira-kira seperti ini. Harusnya bea dan pajak itu yang membayar adalah orang luar, bukan rakyat, bukan orang-orang yang tinggal di sana. Sedangkan Yesus tinggal di sana. Seharusnya Yesus tidak membayar bea dan pajak. Tapi ini luar biasanya Bapak Ibu. Ini yang harus kita contoh dari Tuhan. Dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita harus kita contoh? Terus ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kamu pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham. Di dalamnya ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Lihat Bapak Ibu, kalau engkau tidak mampu membayar pajak, membayar pungutan apapun itu, Tuhan juga peduli. Wow, luar biasa. Jadi begini, yang udah pajak-pajaknya menunggak, berdoa. Karena engkau juga melanggar aturan. Sebab Tuhan bilang apa yang pantas engkau berikan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Dan apa yang engkau pantas berikan kepada negara, kepada raja, berikan kepada raja, berikan kepada negara. Dan yang pantas kita berikan kepada negara adalah membayar pajak. Amin. Ini kok jadi bayar pajak ya? Ini memang ada tertulis. Ya. Jadi cek nanti di rumah, pajak-pajak bumi dan bangunan kendaraan yang belum dibayar, Tuhan belum mampu aku membayar, tolong aku membayarnya. Amin. Lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Ketika kita tidak mampu membayar pajak dan membayar bea, Tuhan bukakan jalan supaya engkau jangan batu sandungan. Ya memang kita penyembah Tuhan, kita penyembah Yesus, kita penyembah Allah, tapi banyak yang menjadi batu sandungan hanya karena tidak membayar pajak. Cuma untuk orang nggak tahu kan begitu. Kalau tahu orang nggak bayar pajak, kita bermasalah juga. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mengajarkan di sini dengan detail dalam hal ini. Tapi walaupun bermasalah dalam hal itu, Tuhan peduli. Amin. Bahkan masalah yang kita abaikan, bahkan masalah yang kita lupakan, apalagi masalah bayar pajak kendaraan itu sering kita abaikan, sering kita lupakan. Tapi Tuhan peduli. Apapun yang engkau lupakan, apapun yang sama sekali tidak masuk hitunganmu, sekali lagi saya katakan, Tuhan peduli. Amin. Sama-sama katakan Tuhan peduli. Tuhan peduli. Kita harus percaya. Ketika engkau tidak nyaman karena banyak hal yang engkau hadapi, sekali lagi saya katakan, Tuhan peduli dalam hal itu. Tuhan bisa buka jalan. Lihat Bapak Ibu, ketika dia ditagih yang seharusnya bukan dia bayarkan, tetapi supaya jangan menjadi batu sandungan, dia tetap tenang. Yesus kita tetap tenang dan berkata, pergilah memancing, ambillah 4 dirham dari mulut ikan itu, bayarkanlah 2 dirham kepada bea dan 2 dirham lagi kepadaku sebagai ucapan syukur, ucapan terima kasih. Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah dituntut dalam segala hal dan kita tidak nyaman, ambil sikap berdoa dan berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ambil sikap sujud di bawah kaki Tuhan dan berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu ada sesuatu yang membuat engkau tidak nyaman, jangan marah, jangan emosi, jangan langsung bertindak yang bukan kehendak Tuhan. Tapi katakan, Tuhan, kuserahkan semuanya kepadamu. Maka lihatlah Tuhan bekerja. Amin. Amin. Haleluya. Mana bukan musiknya? Kita akan bernyanyi. Lihat Bapak Ibu. Jadi hal terkecil apapun itu Tuhan sangat peduli.
Tuhan sangat peduli. Ada seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, bersaksi sangat luar biasa. Tapi ini memang kesaksiannya sungguh sangat sederhana, tapi Tuhan peduli. Sama dengan Ibu Gembala tadi. Seorang teman saya pendeta yang ada di Medan. Dia sangat rindu atau pengen sekali makan kolak ubi. Ini lucu ya. Pengen makan kolak ubi. Lalu dia cari di kota Medan di mana ada jual kolak ubi, nggak ketemu. Walaupun ada, tapi nggak ketemu kan begitu. Kalau kolak pisang banyak, tapi kolak ubi nggak ada. Lalu tiba-tiba seorang jemaat nelpon. Dia ngomong seperti ini, Pak, Bu, mari singgah ke rumah. Saya ada kunjungan sekali-sekali lah ke rumah. Ada masak. Lalu dia datang, mungkin inilah kolak ubi. Di hatinya sudah kolak ubi terus, kolak ubi. Ternyata yang disuguhkan nggak kolak ubi, yang lain, Bapak Ibu. Lalu dia mulai gimana kolak ubi? Dia cari terus. Ternyata luar biasanya ada telepon. Ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kunjungan itu. Dia telepon ke keluarganya. Halo Kak, di mana Kakak? Terus lagi di rumah, ada datang pendeta tamu. Oh iya, cocok lah ini. Kenapa? Kebetulan aku masak kolak ubi. Saya antar. Ini luar biasanya Bapak Ibu. Itulah kasih Bapa kepada kita. Amin. Haleluya. Jadi apapun itu, jangan malu, utarakan semuanya kepada Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Kita akan satu pujian yang tadi yang sangat memberkati. Kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau sedia, kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Amin. Haleluya, sungguh luar biasa Tuhan. Maka apapun yang engkau alami Bapak Ibu, apapun yang membuat engkau tidak nyaman, baik situasi anak-anak yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, baik keuangan, baik pekerjaan, tantangan, rintangan dalam bisnis, usaha, pekerjaan, apapun itu yang membuat engkau tidak nyaman, jangan salah mengambil tindakan. Jangan engkau cepat marah, jangan engkau cepat gusar, jangan cepat takut, tapi ambil tindakan mendekat kepada Tuhan. Amin. Ketika murid-murid Yesus dituntut untuk membayar PA, pungutan pajak, mereka tidak takut. Mereka datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus kulakukan? Amin. Hari ini juga, setiap tantangan yang membuat engkau tidak nyaman, jangan takut. Mari datang kepada Yesus. Katakan, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau
serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari serahkan apapun yang membuat engkau tidak nyaman. Karakter-karakter di sekitar yang mungkin membuat engkau tidak nyaman. Tindakan-tindakan di dalam pekerjaan, saudara-saudara yang lain yang membuat engkau tidak nyaman. Saat ini serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan marah, jangan emosi, jangan takut, jangan gentar, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengambil alih segala sesuatunya. Percayalah, ketika Tuhan mengambil alih, semuanya akan indah. Kami bersyukur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami telah belajar firman-Mu. Engkau telah menyatakan kepada kami lewat firman-Mu bahwa Engkau peduli dalam kehidupan kami sepenuhnya. Baik hal-hal terkecil sekalipun Tuhan peduli. Maka saat ini kami bersukacita, kami bersyukur atas setiap kepedulian-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami nyatakan saat ini segala kebaikan Tuhan tak terbalas oleh kami. Kami hanya bisa bersyukur dan berdoa atas setiap kebaikan. Terima kasih Bapa buat firman. Ajar kami, bimbing kami Tuhan, agar kami bisa melakukan firman-Mu, tetap bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu saat hati kami mulai tidak nyaman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Serahkan kembali. Dalam Lukas 6 ayat 38, demikian firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dibuncangkan, dan yang berlimpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkannya padamu. Kami klaim janji firman Tuhan yang akan terjadi dalam setiap kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Hingga kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Hingga kami boleh Tuhan tetap memberi dengan sukacita apa yang telah Mu berikan bagi setiap kami. Engkau berkati persembahan kami Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Engkau mampi setiap kami Yesus. Engkau berkati juga persembahan kami Tuhan dimanapun akan dipakai. Dan bolehlah Tuhan menjadi berkat dalam setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kehadiran
saja. Pada tanggal 5 hari Sabtu kita akan adakan pembaptisan. Memang bukan di sini, tetapi di lain Markelang. Ini pembaptisan yang sangat-sangat dinantikan surga. Kenapa? Karena kita akan membaptis 3 orang dalam satu keluarga yang tidak mengikut Kristus sebelumnya. Mereka bukan pengikut Kristus, atau jelasnya bukan agama Kristen, tetapi mereka menerima Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan dan keselamatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Untuk itu Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu siapa saja yang rindu ikut boleh, dan berikan informasi kepada kami supaya kita bisa menyediakan transportasi dan juga konsumsi di sana, karena perjalanan dari sini kurang lebih 1,5 sampai 2 jam di lain Markelang dari sini kalau. Nah, itu arah pertemuan Bapak Ibu. Di sana sudah ada tempat pelayanan kita. Memang tidak terlalu kita expose atau tidak terlalu kita banggakan, karena hanya Yesus yang kita banggakan. Di sana sudah ada tempat pelayanan dan sudah berjalan kurang lebih hampir 4 bulan, memasuki bulan keempat. Itu diawali sejak masa-masa pandemi corona ada, lalu kita buka pelayanan di sana untuk membangkitkan iman dan semangat mereka. Dan puji Tuhan sampai sekarang terus berjalan. Itulah sebabnya Pak Pendeta Jonathan Damani jarang kita temukan di sini, karena memang dia sudah melayani di sana bersama dengan beberapa orang dari Sidikalang ke sana. Jadi Bapak Ibu yang terkasih yang memiliki waktu, saya tahu memang kalau Sidikalang Sabtu itu cukup sibuk untuk kita semua, tetapi bagi Bapak Ibu yang bisa membagi waktu, saya undang untuk hadir bersama. Dan ada dannya juga Bapak Ibu. Bapak Ibu yang rindu juga ikut dibaptis bersama-sama dengan mereka, silakan. Mari berikan daftar namanya, alamatnya, tapi dengan satu syarat, yang sudah mengerti tentang baptisan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengerti baptisan, bisa hubungi saya. Saya akan terangkan mengenai baptisan yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang dimaksud dengan baptisan dan apa tujuannya baptisan. Ya Bapak Ibu, jadi kita bersuka cita semuanya, karena firman Tuhan mengatakan satu orang selamat, seisi surga beribu-ribu malaikat bersuka cita. Amin. Haleluya. Jadi hari Sabtu hari yang sangat bersuka cita, hari yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk membawa jiwa-jiwa yang bukan mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Amin. Jadi yang muda-muda ini, yang muda-muda siapkan dirimu, biar kita pergi ke sana untuk berperang memerangi kuasa kegelapan, supaya semuanya mengikuti Yesus Kristus. Amin. Itu saja pengumumannya, saya serahkan kembali. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kudus di surga, Engkau sungguh baik Bapa. Sungguh kami tidak dapat melukiskan berapa besar kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, kepada kami, umat-umat tebusan-Mu. Sampai detik ini Engkau tetap peduli dengan hidup kami. Engkau tetap memperhatikan segala perkara-perkara yang kami tanggung, segala persoalan yang kami hadapi. Secara khusus 1 minggu telah Engkau berikan waktu kami lalui di dalam hari-hari kami. Kami dapat melaluinya dengan baik. Tidak ada yang kurang sesuatu apapun di dalam perjalanan hidup kami. Yang walaupun Bapak di sana sini dalam perjalanan hidup kami, mungkin banyak tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami, baik itu dalam persoalan ekonomi, ataupun persoalan dalam rumah tangga, ataupun karena perilaku anak-anak kami. Bapak,
semuanya kami dapat lalui adalah karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa atas semuanya kebaikan-Mu itu. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Hanya ucapan syukur yang dapat kami persembahkan kepadamu. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu pada hari ini. Biarlah setiap pribadi kami Bapa menjadi lahan yang subur, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan pengikut setia-Mu di dalam rumah yang telah Kau sediakan kepada kami yang setia mengikut-Mu. Bapa di surga, di sana sini banyak mungkin tingkah laku dan perilaku kami yang tidak berkenan kepadamu. Tetapi Engkau Bapa sungguh baik, sungguh maha pengampun. Engkau mengampuni kami atas segala kekurangan kami, atas segala pelanggaran kami dalam hidup kami yang kurang berkenan kepadamu. Ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh disebut menjadi anak-anak-Mu, boleh disebut menjadi pengikut setia Tuhan. Bapa di surga, semuanya kami para pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam tugas pelayanan kami pada hari ini, biarlah semakin hari semakin Engkau berkati kami Bapa di dalam pelayanan kami di gereja-Mu ini, gereja GBR yang ada di Jalan 47 ini. Biarlah semakin hari semakin banyak terheran-heran orang melihat pelayanan kami, melihat kemajuan pelayanan kami di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Bapa, kami tidak mempunyai kekuatan kami sangat terbatas Bapa, tetapi kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Engkau akan menyediakan apa yang kami inginkan untuk pembangunan rumah-Mu di tempat ini. Biarlah tangan-tangan anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau berkati kami Bapa di dalam setiap pekerjaan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami setiap hari, Engkau akan memberkatinya. Baik kami sebagai petani, sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, atau apapun Bapa yang menjadi profesi kami, biarlah itu Bapa menjadi saluran berkat di dalam lingkungan hidup kami, khususnya di gereja-Mu ini. Bapa di surga, kami sangat dicemaskan, sangat dikhawatirkan oleh peristiwa yang mengejutkan oleh segenap dunia ini, yaitu virus corona yang menakutkan kami seluruh umat-Mu. Secara khusus kami yang tinggal di dalam bangsa kami ini, bangsa Indonesia, dan secara khusus kami yang tinggal di kota kami, Kabupaten Dairi ini. Bapa di surga, kalaupun itu menakutkan jiwa kami, tetapi kami tidak perlu takut, karena Engkau lebih besar dari semuanya itu Bapa. Apapun namanya itu, Engkau sanggup menghalau segala godaan-godaan dunia, segala pengaruh-pengaruh dunia Bapa, supaya kami boleh tinggal tentram di kota kami yang kecil ini. Bapa di surga, biarlah kami para anak-anak-Mu menjadi contoh yang bisa ditiru oleh banyak orang di tempat tinggal kami, secara khusus di kota kami, Kabupaten Dairi ini. Bapa di surga, kami akan boleh berdiam diri di kota kami, Kabupaten Dairi ini, oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa di surga, demikian juga pelayanan hamba-hamba-Mu yang sedang berlangsung di desa Lamarkelang. Bapa, mereka sangat terbatas dengan keadaan mereka, tetapi Engkau sangat luar biasa. Dengan pertolongan-Mu, mereka akan dimampukan untuk melayani anak-anak-Mu di desa Lamarkelang. Demikian Bapa, di dalam hari-hari yang akan kami rencanakan, rencana kami akan melayani ke kota Tarutung. Bapa, kami hanya membuat rencana,
Engkau akan menunjukkan kapan rencana itu akan boleh diwujud nyatakan di dalam rencana kami. Bapa, kami yakin bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya nanti. Bapa di sorga, seluruhnya umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mungkin belum membuka hati, belum memberikan waktunya pada hari ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Biarlah di hari-hari yang akan datang, Engkau akan mengetuk hati mereka, sehingga mereka membuka hati mereka untuk menyediakan hatinya datang beribadah kepadamu. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengikuti kebaktian kami dengan live streaming, biarlah mereka juga diberkati oleh karena kebaikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa pelanggaran kami sesama kami, amat terlebih di hadapan Tuhan, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terpuji termulialah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan maafkanlah kami sesama kami, seperti kami juga mengampuni sesama kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu saudara bangkit berdiri semuanya. Arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman percayalah, terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau dan juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Terus lagi nih.